saya takutnya yang melihat story itu baper. Bukan apa ya, baper itu adalah sifat atau karakteristik alamiah di dalam tubuh kita yang bila kita merespon sesuatu yang kita lihat, kita baca tuh kita akan jangan-jangan dia sedang marah sama saya, padahal kan tidak. Jadi saran yang kedua, jangan upload atau curhat atau memberikan statement yang negatif di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di JMP Community, media pendidikan politik generasi milenial. Bersama saya Muhammad Oki Fauzi. Saya akan ngobrol dan membahas tentang curhat di media sosial. Nah, ini sangat penting karena siapa yang orang sekarang yang tidak punya media sosial. Tapi bagaimana cara menggunakan media sosial itu? Pasti banyak yang melakukan atau menggunakan gadgetnya atau media sosialnya itu dengan serampangan atau bisa dikatakan terlalu kurang terkontrol ya, karena dalam kita bermedia sosial biasanya menggunakan emosi. Nah, itu yang harus kita tahan, apalagi sekarang kan ada undang-undang ITE. Jadi kalau kita menyebut nama orang atau kita istilahnya merendahkan seseorang, merendahkan suatu merek, suatu produk, organisasi, negara, atau lembaga-lembaga lainnya, kita bisa kena pidana. Oleh karena itu, bagaimana curhat di media sosial yang baik? Ya, ini saya akan memberikan tips kepada teman-teman semua, bagaimana curhat di media sosial yang baik. Paling tidak ada 4 kriteria atau cara yang bisa teman-teman lakukan untuk curhat di media sosial dengan cara yang baik. Yang pertama, ini ya saya masih fresh lah istilahnya, karena beberapa tahun yang lalu, mungkin 2-3 tahun yang lalu saya baru saja skripsi dan alhamdulillah saya lulus. Jadi di dalam skripsi itu biasanya ada kutipan atau referensi. Teman-teman jika ingin curhat mengenai hukum, politik, atau apapun, kalau bisa teman-teman itu sertakan kutipannya. Kalau teman-teman misalkan mengupdate status tentang tulisan seseorang, supaya teman-teman tidak dituduh plagiat atau mengambil kata-kata tersebut, karena bisa sertakan atau kutip siapa pengarangnya, siapa yang menulis. Karena di setiap tulisan, kata-kata, atau produk, atau apapun tuh mempunyai hak cipta, teman-teman. Meskipun hak cipta itu ada yang didaftarkan atau tidak. Haki itu ada yang didaftarkan atau tidak. Nah, teman-teman jangan sampai dalam rangka curhat ataupun mengeluarkan statement, pernyataan itu tanpa didasari dengan sebuah alasan yang jelas. Teman-teman bisa menyertakan kutipan baik dari buku, dari media mainstream ya, misalkan dari TV nasional, apapun channelnya, kemudian dari jurnal, dari skripsi, dari macam-macam, yang pasti boleh ilmiah maupun pernyataan lisan ya. Jadi kutip saja pernyataan lisan dari seseorang atau tokoh A pernah mengatakan demikian. Nah, kalian cantumkan di situ. Dengan mencantumkan itu, saya yakin kalian akan terhindar dari tuduhan-tuduhan atau pidana-pidana atau delik-delik yang bisa menjerumuskan teman-teman dalam pidana hukum. Nah, oleh karena itu harus berhati-hati. Yang pertama, saran dari saya harus ada kutipan atau referensi dalam setiap kita berpendapat, atau ada dasar hukumnya lah. Kalau kita orang hukum biasanya pasti harus ada landasan hukumnya. Kalau di negara kita kan ada Pancasila sebagai sumber hukum dan ada undang-undang dasar ya. Nah, kemudian yang kedua, saran saya yang kedua, bila kita ingin curhat di media sosial apapun itu, Instagram boleh, Facebook boleh, WA termasuk sekalipun ya, kalau bisa curhat yang positif. Saya pribadi menggunakan media sosial, salah satunya
WA itu tidak pernah mengupdate status sesuatu yang negatif. Misalkan saya lagi kesel sama seorang, terus saya curhat dengan kata-kata yang menyerempet atau mengibaratkan keadaan yang kalian alami di kejadian tersebut. Nah, kalian pikir dengan kalian mengupdate atau status atau story atau gambar atau video yang menceritakan keadaan kalian yang misalkan sedang dizolimi, sedang dicurangi, sedang dijelek-jelekin sama orang, atau sedang ditipu, atau macam-macam lah. Nah, kesedihan kalian, kekecewaan kalian tuh kalian samakan dengan video atau tulisan atau gambar tersebut, kemudian kalian upload. Nah, justru itu yang bisa membahayakan kalian. Apa bahayanya? Mungkin kalau secara hukum, kalau video tersebut tuh tidak melanggar hukum, kalian tidak apa-apa. Tapi kalau video itu justru membuat teman, sahabat, keluarga kalian atau relasi kalian tuh baper. Nah, ini bisa terjadi baper. Jadi saat teman-teman mengupload video atau gambar yang sebenarnya itu adalah ungkapan hati teman-teman saat mengalami kejadian sesuatu, kemudian menemukan video yang sama atau mewakili perasaan teman-teman, kemudian diupload, kalian merasa lega, tapi justru yang terjadi adalah teman-teman, sahabat, relasi, bahkan keluarga, teman-teman mengira, wah, dia sedang ada masalah nih dengan saya. Nah, karena ini sudut pandang mereka saat membaca atau melihat video tulisan teman-teman, dikiranya kalian tuh sedang ada masalah dengan mereka, padahal enggak. Padahal kita tidak tahu kalian tuh sedang bermasalah dengan siapa. Nah, oleh karena itu, kalau membuat tulisan atau curhatan atau statement, jangan sampai menggunakan analogi-analogi yang negatif ya. Meskipun itu fakta yang kalian alami, tapi kalau saran saya seperti yang saya katakan tadi, saya menggunakan WhatsApp, saya menggunakan Instagram, saya tidak pernah mengupdate status sesuatu yang negatif. Nah, saya takutnya apa? Saya takutnya yang melihat story itu baper. Bukan apa ya, baper itu adalah sifat atau karakteristik alamiah di dalam tubuh kita yang bila kita merespon sesuatu yang kita lihat, kita baca, tuh kita akan jangan-jangan dia sedang marah sama saya, padahal kan tidak. Jadi saran yang kedua, jangan upload atau curhat atau memberikan statement yang negatif di media sosial. Oke, yang tadi yang pertama, referensi kalian harus punya, atau landasan hukum, landasan teori, apapun itu. Yang kedua, jangan mengupload atau memberikan statement, pernyataan yang negatif di media sosial kalian, meskipun itu untuk curhat ya. Nah, yang ketiga, ini juga penting. Dalam kita bermedia sosial, bila kita ingin mencurahkan curhatan kita atau perasaan hati kita, jangan latah. Jadi misalkan ada peristiwa misalkan kemarin baru saja itu ada bom di Libanon ya. Ada ledakan lah di Libanon itu. Hampir semua orang update status tentang itu. Nah, kalau saya tidak. Kenapa? Ya toh kalau video ledakan itu benar. Kalau enggak, berapa ribu, berapa juta orang yang tertipu dengan video ledakan tersebut. Karena kita merasa latah. Gitu. Kok ada ini, langsung kita posting, langsung kita upload, langsung kita share. Enggak, saya tidak pernah menjadi followers seperti itu. Jadi kalau ada apa-apa ya saya hanya mengamati, melihat, membaca, sudah. Setelah itu saya tidak mengupload atau tidak ikut membagikan informasi-informasi yang saya terima. Cukup saya konsumsi sendiri. Nah, jadi yang ketiga, saran dari saya aja, jangan latah. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, bagaimana curhat di media sosial yang elegan, yang baik, yang sopan, yang santun. Tadi ada referensi, kalian harus punya. Yang kedua, jangan upload sesuatu yang negatif. Dan yang ketiga, jangan latah di media sosial. Nah, yang keempat ini. Jadi, yang keempat ini, dunia maya saat ini itu sebenarnya hampir 90% lebih itu sudah seperti dunia nyata. Kenapa? Karena setiap aktivitas yang kita alami itu kita posting di media sosial kita. Jadi hampir setiap menit, setiap jam kita punya kegiatan apa, kita upload. Jadi
ya apa bedanya dengan dunia nyata, dunia maya itu? Karena semua hal yang ada di dunia nyata masuk di dalam dunia maya. Nah, karena dunia maya saat ini sudah seperti dunia nyata, nah, kalian harus berhati-hati, terutama dalam berkomentar. Ya. Karena curhat itu tidak hanya keinginan kita pribadi, tapi curhat itu bisa saja saat kita melihat sebuah postingan, gambar, video yang kiranya gambar atau video atau tulisan tersebut tuh pernah kita alami di masa lalu. Misalkan ada video seseorang ketilang, tapi dalam proses penilangan itu terdapat sebuah ketidakadilan. Nah, kita komen, kita curhat di situ. Nah, bahwa saya pernah gini-gini. Itu yang nggak boleh, teman-teman. Atau kejadian apa kayak sesuatu, misalkan ada penipuan atau apa, terus kita curhat gini-gini. Nah, kalau yang baik sih nggak masalah, tapi bagaimana kalau itu sesuatu yang tidak baik? Itu justru akan menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang tidak baik. Bisa saja kita kena pidana karena hal tersebut. Jadi saran saya adalah tadi ya, jangan berkomentar sembarangan di dalam postingan orang, karena meskipun itu dunia maya, itu sebenarnya 90% lebih itu sudah seperti dunia nyata. Jadi ibaratnya kayak kalau di dunia nyata itu sedang ada orang berkumpul-kumpul rame-rame, kita tiba-tiba datang dan ngomong hal yang enggak, gimana responnya? Ya kan pasti bisa saja kayak nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ikut-ikutan. Ya bisa saja kita yang jadi kena masalah. Itu yang keempat, dan ini yang terakhir ya. Yang terakhir ini sebenarnya yang klasik ya, udah lama sekali. Ya, yang terakhir ini jangan membuat pernyataan, statement, status atau yang mengandung sara. Ya, gak boleh sara. Sudah banyak lah korban yang di media sosial yang sampai ke ranah hukum hanya karena membuat konten atau membuat statement, pernyataan, perkataan atau apapun yang berbau sara. Saya rasa jangan, karena itu bisa menyinggung perasaan orang lain. Oke, gitu saja. Mungkin kalau teman-teman punya pendapat yang lain bisa disampaikan di kolom komentar di bawah ini. Dan kalau ada misalkan request atau pertanyaan, bisa disampaikan juga di kolom komentar. Sekian dari saya. Sampaikan sikap kritismu dengan cara yang konstitusional. Salam Jogja Melek Politik.